Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, teacher. Ada yang nggak sekolah? Tidak ada, teacher. Semua hadir ya? Ya, teacher. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk pemimpin doanya, silakan Davi. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Tarik nafas. Oh. Oh. Sahana wawatu, sahana bunatu, saha wiryam karwa wahai, tejasmena wanita masu, mawit wahai, om santi santi santi. Masukkan tangan, tempel di kedua mata. Oke, baik anak-anak, kita kembali lagi membahas tentang perbandingan, tapi kali ini kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, sebelum itu, teacher ingin mengingatkan kembali, masih ingat nggak kalian tentang perbandingan senilai? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Masih, teacher. Masih. Oke, apa itu perbandingan senilai, Davi? Ya, Huga. Oke, silakan Huga. Jika nilai X-nya bertambah, maka Y-nya juga bertambah. Itu disebut dengan perbandingan senilai. Senilai, oke, betul ya. Nah, untuk itu, teacher ada suatu contoh lagi ya. Di mana di sini adalah tabel dari hubungan antara volume bahan bakar dan jarak tempuh mobil Nusantara. Nama mobilnya Nusantara ya. Nah, untuk bahan bakar 1 liter itu jarak tempuhnya bisa mencapai 12 km. Kemudian begitu sebaliknya, kalau misalkan dia 2 liter berarti kelipatannya menempuh jarak sepanjang 24 km dan seterusnya. Nah, kira-kira nanti grafiknya seperti apa, masih ingat? Bentuk grafiknya seperti apa kalau perbandingan senilai? Perbandingan seperti apa? Ya, dijawab. Coba Indira. Grafiknya gimana? Bentuk garisnya gimana? Bentuk garisnya ada 2 garis yang ke atas 1 dan ke samping 1. Oh, itu kan kartesius. Gimana? Garis lurus. Berupa garis lurus. Wah, lupa Indira ya. Oke. Kalau kita lihat tampilannya seperti ini kan? Betul nggak? Jadi di sini kelihatan ya, ketika dia 1 liter, dia bisa menempuh 12 km. Jadi semakin minyaknya diperbanyak, maka jarak tempuhnya juga bisa semakin panjang kan gitu ya. Begitu sebaliknya ya. Nah, tapi bagaimana kalau hubungannya adalah tentang kecepatan dan waktu? Apakah dia seperti ini juga tampilan grafiknya atau malah berbeda? Nah, kita nanti akan bahas itu ya, misalkan nih, tentang kecepatan speedometer pada motor ya. Misalkan dia semakin cepat, misalkan dia jarak tempuhnya misalkan berapa? 100 km gitu misalkan. Terus kecepatannya dia 70 km per jam. Dia bisa mampu menempuh dalam waktu 1 jam. Kalau kecepatannya misalkan dikurangi menjadi 50 km, kira-kira waktunya bagaimana? Ada yang tahu nggak? Gimana? Risi? Menambah waktunya. Kalau misalkan kecepatannya berkurang, apanya bertambah? Waktunya. Kenapa begitu? Karena kecepatannya berkurang. Jadi Waktu yang diperlukan? bertambah.
Iya, waktu yang diperlukan semakin lama ya. Oke. Nah, ada lagi hal yang bisa dipakai ketika kita belajar tentang perbandingan berbalik nilai, yaitu pada pembangunan, ya, konstruksi bangunan. Misalkan konstruksi bangunan, kalau misalkan semakin banyak orang yang bekerja, maka waktu untuk diperlukan untuk menyelesaikan semakin lama atau semakin cepat. Nah, begitu sebenarnya kalau misalkan pekerjaannya dikurangi, maka semakin lama dia selesai. Nah, untuk hal itu, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, melalui pembelajaran model PBL atau problem based learning di mana kita akan mulai dari masalah, kalian dapat menghitung perbandingan berbalik nilai menggunakan tabel. Kemudian kalian bisa menganalisis perbandingan berbalik nilai dengan grafik dan mampu memodelkannya. Ya, sehingga kalian dapat menyelesaikan perbandingan berbalik nilai. Nah, sama seperti sebelumnya, kegiatannya adalah pertama mulai dari masalah, kemudian diskusi kelompok, presentasi, kuis, dan refleksi. Nah, sekarang ada permasalahan di mana di sini permasalahannya adalah Davi melakukan percobaan hubungan waktu tempuh dan kecepatan sebuah motor. Jika kecepatan rata-rata motor 90 km per jam, maka dengan jarak tertentu, jika kecepatan rata-rata motor menjadi 60 km per jam, maka jarak tersebut ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Nah, kalau kecepatannya rata-rata 30 km per jam, maka jarak tempuhnya menjadi 3 jam. Jadi terlihat di sana ya, semakin kecepatannya menurun, maka waktu yang diperlukan semakin banyak ya. Maka Davi akan pergi ke kota Singaraja untuk menghadiri undangan acara pukul 2. Nah, jika Davi ingin tiba 1 jam sebelum acara dimulai, maka pukul berapa Davi harus berangkat dan kecepatan mana yang sebaiknya dipilih oleh Davi. Nah, sekarang kita akan membantu Davi dalam mengecek ya bagaimana cara dia menghitung waktu yang dia tempuh. Nah, untuk pembagian kelompoknya, apakah bisa di rolling sekarang? Oke, coba di rolling sekarang. Silakan, bergerak, tukeran. Oke, kalau sudah, sekarang teacher akan bagikan LKPD-nya. LKPD yang teacher bagikan, ini sudah teacher print sesuai dengan jumlah kalian. Jadi nanti masing-masing semua punya LKPD, tetapi kalian boleh diskusi dengan kelompoknya, paham? Oke. Lemas sekali suaranya. Silakan simak permasalahannya ya. Nanti kalian untuk grafiknya boleh menggunakan GeoGebra ya. Silakan dimanfaatkan laptopnya untuk membantu kalian menganalisis bagaimana bentuk dari grafiknya. Paham semua? Paham semua? Silakan mulai bekerja ya. Pertama, silakan tuliskan dulu informasi apa yang kalian peroleh dari permasalahan. Bisa? Yogi? Tuliskan dulu permasalahan yang ditemukan. Tuliskan informasi apa yang diperoleh. Yang pertama, kecepatan rata-rata motor. Tulis saja kecepatannya pertama. Kamu yang memperkirakan kira-kira dia harus sampai jam berapa? Sampai jam berapa di sana? Kayak ditulis saja di informasinya. Nanti dituliskan di sini. Ya, ditulis. Baik, teacher. Ada lagi?
Lihat. Oke. Oke, sudah. Kita akan sesi presentasi. Berarti kita nanti pilih kelompok 2 yang presentasi ya. Oke, mungkin kelompok 2 ya, nggak apa-apa, kelompok 2 aja. Ya, presentasi ya. Kelompok 3 belum selesai dia. Oke. Yang lain boleh menanggapi ya hasil dari diskusi temannya. Terutama kelompok 3 boleh bertanya ya. Yang mana belum paham. Silakan. Pranam Guruji, Pranam Teacher, dan teman-teman. Sekarang kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD permasalahannya. Jadi informasi apa yang diperoleh dari permasalahan tersebut, Davi ingin sampai 1 jam sebelum pukul 14 acara dimulai. Bagaimana persamaan dari variabel X dan Y? Dari permasalahannya. Pemecahan masalah. Kecepatan. Kecepatan. Oh, Yang di tabel. Nah, itu aja diganti ya. Nah, itu X ya. Kalau grafiknya seperti itu kan. Nah. Oke, nggak apa-apa. Jadi kan nanti juga sama hasilnya ya. Oke. Ya, Ada yang lain lagi menanggapi? Kelompok 3 ada pertanyaan? Tidak. Oke, simpulannya langsung. Siapa yang menyimpulkan? Penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari hubungan antara kecepatan dan waktu tempuh. Kecepatan menambah, waktu berkurang. Yang kedua, hasil kali antara kecepatan dan waktu tempuh. Hasil kali itu 90. Setelah itu perbandingan berbalik nilainya, jika X naik maka Y turun. Oke, jika nilai besarannya variabelnya X naik, yang lain menurun. Oke, berarti kesimpulannya adalah untuk perbandingan berbalik nilai, besarannya naik. besarannya 1, naik, yang lain Turun. turun. Oke, baik. Kita lanjutkan ya, silakan duduk. Terima kasih kelompok 2 ya, berikan aplaus. Oke, good job. Oke, nanti yang kelompok 3 silakan diperbaiki lagi ya yang masih kurang. Untuk kelompok 1 juga ya, kalau ada hal yang masih belum pas silakan ditambahkan lagi nanti ya. Nah, kita lanjut ke sesi kuis. Nah, silakan dicek di Classroom ya. Apakah semua bisa mengakses kuisnya? Ada yang belum bisa? Nah, di sana ada satu soal. Kalian buat grafiknya, kalian tentukan berapa banyak kira-kira ayam yang harus perlu dia berapa jumlah ayam yang harus diperlukan dalam waktu 4 minggu. Dan grafiknya dibuat ya. Waktu kalian 10 menit dari sekarang. Silakan dibuat ya penyelesaiannya. Silakan langsung ya. Ya. Yang B. Yang B. Nih penting punyanya Evrila. Buat dulu tabelnya jumlah dengan waktu. Tabelnya yang kayak A itu. Iya, yang kayak A. Itu kan tabel sebenarnya cuma nggak digarisin aja. Ya, bisa? Dah grafiknya. Ada yang sudah sampai grafik? Sudah? Ada yang sudah selesai? Oke. Waktunya habis ya.
Udah lewat lagi. Ya, silakan difoto, dikirim ke Google kirim ke ininya, ke linknya. Ya. Iya, diupload boleh. Diupload di apa namanya di beranda boleh. Ya. Kalau nggak bisa. Oke. Untuk yang sebelum pembelajaran sebelumnya, teacher belum semua lihat isi refleksi ya. Tolong diisi refleksinya ya. Ya. Oke. Sudah dikirimkan? Oke, sudah ya. Nanti tolong diisi langsung refleksinya ya. Setelah break kalian boleh isi refleksinya. Ya. Oke. Kalau yang sudah selesai silakan dikumpulkan di depan ya. Kumpulkan di sini yang sudah ya. LKPD-nya sama kuisnya dikumpulkan. Diselipin ya LKPD sama ini. Udah isi nama? Udah, oke. Dikumpul di sini.